Makanya waktu pertemuan saya ikut pertemuan di Jakarta itu dengan dengan salah satu pembicara dari BI itu, Bapak Ibu, dari bank Kementerian Keuangan itu ngomong, banyak uang yang sudah bergulir dari pemerintah pusat itu ke daerah. Dan hamba-hamba Tuhan harus tahu, harus mengawal. Ya kan? Pendetanya kagak tahu, akhirnya apa? Jemaatnya juga akhirnya tak dapat, nyaris tak dapat. Ya, BPJS gratis juga pendetanya nggak tahu, nggak pernah diumumkan di gereja. Ada sekarang pajak yang gratis dibebaskan juga nggak tahu pendetanya. Akhirnya jemaatnya masih motornya, mobilnya masih nunggak. Sementara ada pembebasan. Banyak hal. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ini yang sedang terjadi dengan jemaat Smyrna. Ya, kemiskinan. Ini tantangan. Bagaimana dia bisa setia? Tadi dikatakan ancaman penjara, ya, dan penyiksaan. Itu Smyrna mengalami. Murid Kristus mengalami di jemaat Smyrna seperti itu. Karena imannya kepada Yesus, karena pengiringan kepada Yesus, mengalami seperti itu. Di sana dikatakan beberapa dari mereka dimasukkan ke dalam penjara. Ya, dan penderitaan akan berlangsung untuk 10 hari. Ya, namanya di penjara Bapak Ibu, ya pasti ada penyiksaan. Sebelum orang diadili, nggak ngaku dikebuki, kira-kira begitu. Sampai kemudian nanti pada akhirnya dieksekusi. Artinya apa? Bisa jadi akan mengalami kehilangan nyawa. Belum lagi penganiayaan dengan pemerintahan Romawi. Itu jemaat yang mengalami mereka mengalami yang seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada banyak orang Kristen di Smyrna ini yang tidak mau menolak ya untuk berpartisipasi dalam pemujaan kaisar. Ya kan? Bapak Ibu, ada yang mengatakan di daerah begini. Ini mengingatkan kita Bapak. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan diselamatkan, ya. Tetapi sebaliknya, bukan orang yang berseru diselamatkan. Bapak Ibu harus lihat konteksnya. Orang yang berseru pada masa kerajaan Romawi, ya dipenggal. Ya, jadi Bapak Ibu, kok nggak sama ayat ini dengan ayat ini dari bagian kitab ini, bagian tentang perkataan yang sepertinya sama.